kecil itu berdiri sendirian di tengah hutan, tepat di jalur pendakian yang dikenal angker. Di sanalah Mbok Karsi dan suaminya Pak Min tiap hari berjualan nasi lodeh dan kopi panas untuk para pendaki yang lewat. Sejak dulu, Mbok Karsi sudah tahu tempat itu bukan cuma dilewati manusia. Ada saat dimana ketika kabut turun dan azan maghrib baru usai, makhluk dari hutan itu juga sering numpang lewat. Sudah sering Mbok Karsi mengalami kejadian aneh. Pembeli yang datang tiba-tiba pas warung mulai tutup atau tiba-tiba pergi tanpa pamit. Namun, sore itu ada sesuatu yang berbeda. Menjelang maghrib, Pak Min terlihat gelisah sejak tadi. Tangannya tak henti-hentinya mengusap lengan, seolah mencoba menahan hawa dingin. Tiba-tiba, dia pun meminta Mbok Karsi untuk segera menutup warungnya. Dia memiliki firasat tidak enak. Mbok Karsi yang heran karena suaminya menyuruhnya untuk segera menutup warung pun berujar bahwa dagangannya belum habis. Pak Min menggeleng cepat. Dia tiba-tiba merasa hawa dingin tak seperti biasa. Ditambah lagi, ada berita bahwa dua mahasiswa yang 3 hari lalu mendaki jatuh terpeleset ke jurang. Jenazahnya pun belum ditemukan hingga hari ini. Mbok Karsi pun menuruti permintaan suaminya, tapi baru saja mengemasi dagangannya satu-satu. Tiba-tiba dua sosok muncul dari balik kabut di antara pepohonan yang bergerak. Dua sosok pemuda berbadan kotor, tubuhnya basah pucat, menggendong ransel. Mereka berjalan menghampiri warung Mbok Karsi. Mbok Karsi spontan terkejut. Dengan terbata-bata, dia pun memberitahu kepada pemuda itu bahwa warungnya sudah mau tutup. Tapi keduanya tak menjawab apapun, bahkan tanpa ekspresi apapun. Lalu mereka duduk bersamaan di kursi bambu warung itu. Pak Min yang sejak tadi memperhatikan dari dalam warung merasa ada yang janggal dengan kedua pemuda itu. Ia merasakan sesuatu yang aneh seperti bau mayat. Salah satu pemuda akhirnya membuka mulut. "Bu, tolong kami kedinginan." Mbok Karsi tanpa sepatah kata dengan segera hendak membuatkan kopi. Namun sebelum air panas terseduh, kedua pemuda itu tiba-tiba berdiri. Tanpa pamit, tanpa suara, mereka berjalan pergi. Mbok Karsi yang bingung segera bertanya. "Lule mau kemana?" Tanpa menoleh, keduanya menjawab bersamaan dengan suara pelan. "Pulang." Sambil tangannya pelan menunjuk ke arah atas ke jalur pendakian. Mbok Karsi dan Pak Min saling pandang sambil berbisik ke arah Mbok Karsi. Pak Min pun menyuruh Mbok Karsi untuk segera menutup warungnya. Dia sepertinya tahu bahwa kedua pemuda itu bukanlah manusia. Dia tahu pasti bahwa di atas sana tidak ada pemukiman, hanya hutan dan jurang yang sunyi. Malam itu, mereka menutup warung lebih cepat dari biasanya. Keesokan paginya, benar saja, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kedua jenazah mahasiswa yang dinyatakan hilang sejak kemarin. Jenazah keduanya baru ditemukan menjelang petang. Tentu saja dengan pakaian dan ransel yang sama yang dipakai di malam itu.